Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi Khalid Abu Elfat. Bernama lengkap Khalid Medad Abu Elfat merupakan seorang pemikir hukum Islam yang lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya, sejak dini beliau sudah dididik dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf. Sejak umur 6 tahun, ia belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang pada saat itu mengalami masa transisi dari paham moderat ke paham Wahabi. Sehingga pada sampai usia remaja, Khalid Abu Elfat sangat getol menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini. Namun kemudian ia berubah 180 derajat mengkritik paham ini karena menurut beliau paham ini dinilai mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang. Khalid kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, sehingga pada saat umur 12 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Selain aktif mengikuti kelas Al-Quran, beliau juga melahap habis semua koleksi buku yang dimiliki orang tuanya yang pada saat itu berprofesi sebagai pengacara. Khalid meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun. Dan kemudian tahun 1989 ia menamatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya itu, ia diterima mengabdi di Pengadilan Tinggi Supreme Court Justice di wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum, dagang, dan imigrasi. Kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999 beliau mendapatkan gelar doktornya. Dalam waktu bersamaan, Khalid juga mengambil studi hukum di Universitas California, Los Angeles. Setelah itu, Khalid mengajar hukum Islam di Universitas Texas dan Universitas Yale. Selain aktif mengajar, beliau juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Selain itu, Khalid juga kerap diundang sebagai narasumber di radio maupun televisi seperti CNN, NBC, PBS, NPR, dan VOA. Khalid juga kerap diundang dan menghadiri forum diskusi di berbagai tempat yang di dalamnya membahas tentang otoritas, toleransi, terorisme, HAM, gender, dan tentu saja hukum Islam yang merupakan spesialis keilmuan dan konsennya. Selain mengajar, Khalid juga merupakan penulis yang produktif. Dan karena karya-karyanya tersebutlah yang melambungkan namanya dan dipertimbangkan dalam belantika diskursus intelektual baik di Amerika maupun di dunia Islam. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam buku yakni Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Woman, Rebellion and Violence in Islamic Law, and God Know the Soldiers, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses, A Temporary Case Study, Islam and Challenge of Democracy, The Place of Tolerance in Islam. Nah, karya-karyanya ini di atas merupakan pada umumnya sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Selain buku-buku, masih banyak karya-karya beliau yang berupa artikel dan jurnal ilmiah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kondisi lingkungan sosial. Khalid Abu Elfat ini terlahir dari keluarga yang sederhana, akan tetapi memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, sangat tinggi. Orang tuanya sendiri itu adalah seorang muslim yang taat beribadah dan beliau itu terbuka dalam bidang pemikiran. Orang tuanya sendiri bebas dalam bidang pemikiran, terbuka, dan perlu diakui bahwa Khalid Abu Elfat ini di masa remajanya sudah terlibat gerakan aktivis puritanisme yang memang subur di lingkungannya saat itu. Beliau sempat bangga terhadap utopianya sebagai kelompok terbaik, bahkan kelompok yang mewakili Tuhan di atas bumi. Paham Wahabi yang menjadi mazhab negara harus menjadi panutan satu-satunya agama Islam di negaranya, itu mazhab negara, sehingga pengaruh bacaan atau literasi dan pemikiran berideologi wawasan Wahabisme itu sangat besar terhadap masyarakat. Puritanisme Wahabi juga sering disebut masyarakat sebagai puritanisme despotik. Maksudnya adalah merupakan pemahaman dan ideologi yang sangat keras, bahkan
terkadang melakukan kekerasan tapi mengatasnamakan agama. Paham puritanisme ini menginginkan Islam yang murni, al-Islamiyah al-usuliyah, yang berfaham fundamentalisme Islam tanpa melihat kondisi sosial dan kelompok minoritas. Tindakan ini disebut oleh Khaled Abu Elfat sebagai tindakan otoriter dan despotik. Selanjutnya metode pemikiran Khaled Abu Elfat. Nah, dengan luasnya wawasan pemikiran beliau itu merasakan kegelisahan dan beliau memiliki kesadaran akan pentingnya keterbukaan sebuah wawasan dalam pemikiran, dan beliau tidak merasakan kesesakan atau tekanan ideologi yang saat itu ketika di Mesir daripada yang dialaminya saat beliau di Kuwait. Menurut beliau, sistem kekuasaan yang represif dan otoriter tidak akan pernah melahirkan kemajuan berpikir, bahkan pencerahan intelektual bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, di latar belakang sosial politiknya beliau, ini selalu membawa kegelisahan intelektualnya. Selain merasa tertekan tadi, karena lingkungan pemikiran ideologi yang berkembang di lingkungannya, yaitu puritanisme, beliau ini lebih memilih melawan segala bentuk puritanisme despotik, nah yang membebaskan kreativitas berpikir yang juga berimplikasi pada formalisasi hukum Islam yang berbicara sedikit-sedikit atas nama Tuhan, seperti itu. Beliau juga berpendapat hukum Islam harus mempertimbangkan hak asasi atau nilai moral dalam hukum Islam. Nah, ini seperti yang kita ajari bersama, kita kaji bersama, yaitu makosid syariah, adanya hukum Islam yang mempertimbangkan nilai moral hak asasi manusia. Khaled Abu Elfat ini sangat menjunjung kebenaran atau otentitas teks sebagai kalamullah dan Nabi Muhammad ini sebagai penafsir teks yang abadi, dan mempunyai peranan otoritas interpretasi teks paling awal dalam Islam. Jadi teks yang dimaksud ini adalah Al-Quran, dan Nabi Muhammad ini sebagai penafsir abadi dari hadis-hadisnya. Tetapi beliau juga tidak menutup teks tersebut atau Al-Quran tersebut anti kritik terhadap teks. Maksudnya dijabarkan lebih detail lagi. Ia menjadikan teks sebagai hal yang terbuka, dapat dilakukan pengkajian atau telaan ulang agar tetap relevan dengan kondisi kontemporer. Jadi penjabaran lagi dan dikaitkan dengan kondisi saat itu. Selain teks juga konteks, dan membuktikan bahwa teks yang diturunkan itu sahihun likulli zaman wa makan, cocok pada setiap zaman, di setiap masa ataupun di tempat. Selain itu, Khaled Abu Elfat juga menyajikan sebuah kerangka konseptual dalam mengkaji hukum Islam. Menurut beliau, pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan mengkaji teks sangatlah diperlukan. Setidaknya ini melibatkan 3 variabel. Yang pertama, pengarang. Kalau dalam Islam itu Allah, berarti yang menurunkan Al-Quran itu sebagai pengarangnya yaitu Allah, memformulasikan maksudnya ketika membentuk sebuah teks, dan pembaca berusaha memahami dari maksud dari teks tersebut. Akan tetapi makna dalam konteks pengarang yang dimaksud adalah suatu yang disampaikan menggunakan simbol bahasa tertentu. Kalau Al-Quran menggunakan tulisan Arab, simbol bahasa Arab, maka pemahaman pembaca untuk memahami maksud tersebut ya sebatas simbol yang berupa teks. Seringkali terjadi kesalahan pembaca dalam memahami makna simbol teks tersebut. Untuk menafsirkan Al-Quran itu perlu ilmu yang sangat banyak. Selain ilmu nahwu shorof, ada balaghah, mantik, dan lain-lain, banyak sekali. Makna teks dalam Islam berarti nas syar'i. Pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas serta tanpa batas. Subjektivitas pembaca tidak akan menemukan sebuah kepastian makna karena sebuah teks memiliki kaidah bahasa yang dapat menentukan makna, tetapi juga sebatas produk dan media komunikasi yang belum tentu sempurna, sehingga bahasa tidak semuanya dapat
menampung seluruh maksud dari Tuhan. Sering kita pahami Al-Quran itu kalau pemahamannya cenderung rendah itu hanya mengalihkan bahasa, dalam artian bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu namanya terjemah alih bahasa. Sedangkan yang diperlukan untuk memahami nasari ini atau makna teks yang disampaikan oleh Tuhan itu perlu namanya tafsir. Makanya dalam setiap mufasir itu terkadang memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh paling mudah adalah ketika memaknai mengusap wudhu ini, ayat yang tentang mengusap rambut dalam wudhu. Ada yang mengatakan kepala itu, maksudnya rambut itu cukup sedikit saja, itu pendapatnya Imam Syafi'i, atau di luar Imam Syafi'i itu harus seluruhnya. Ini pemaknaan kepala ini cukup sedikit saja ataupun keseluruhan, seperti itu. Terus yang ketiga, pembaca atau reader, yang berimplikasi terhadap proses penafsiran dan pemahaman asumsi tersebut merupakan konstruksi sebuah pemikiran yang senantiasa dinamis dan berkembang. Seperti itu. Selain pendekatan hermeneutik, Khalid Abu Elfat juga memperkenalkan model interpretasi dinamis atau level interpretatif yang merupakan proses penggalian konteks kekinian dari makna asal sebuah teks. Dalam hal ini mufasir tidak hanya memahami makna awal sebuah ayat Al-Quran tersebut diturunkan, tetapi lebih dari itu mufasir juga menggali makna teks dalam kondisi terkini atau terkini. Seperti yang tadi, Khalid Abu Elfa tidak saklek atau tidak cenderung di ayat itu saja maknanya, tetapi beliau juga memperkenalkan interpretasi dinamis, yaitu mengkaitkan dengan kondisi teks saat ini. Maksudnya ayat yang memang dahulu diturunkan tapi dikaitkan dengan kejadian konteks pada saat ini. Pokok-pokok pemikiran Khalid Abu Elfat. Dalam tradisi Sunni, ada sebuah prinsip keberagamaan yang sering didengarkan, yaitu la kahnuta fil Islam, yakni tidak ada sistem kegerejaan dalam Islam. Artinya, tidak ada individu atau kelompok yang layak mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, yang mengetahui maksud dari firman dan satu-satunya yang berhak menentukan benar atau salah, lurus dan sesat. Islam mengakomodir setiap hasil usaha atau ijtihad manusia untuk memahami maksud tujuan Tuhan. Bahkan pelaku ijtihad atau mujtahid dijanjikan pahala akan usaha ijtihad yang dia lakukan, entah ijtihadnya itu sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan ataupun tidak. Hanya saja pahala mujtahid yang ijtihadnya benar adalah dua. Sebagai poros agama, hukum Islam menghadapi trauma modernitas dan kolonialisme yang berdampak pada munculnya sikap otoriter dalam memperlakukan teks-teks yang bersifat otoritatif atau yang biasa disebut dengan otoritarianisme. Otoritarianisme ini merupakan sebuah tindakan mengunci kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam sebuah penetapan tertentu dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang absolut atau pasti dan menentukan. Nah, menurut analisa Khalid, fenomena otoritarianisme ini dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam, menyebabkan akibat dan kesalahan dalam menempuh prosedur metodologis yang terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang, teks, dan pembaca. Nah, untuk mengatasi problematika ini, Khalid menawarkan metodologi hermeneutikanya. Ada 3 pokok persoalan yang menjadi kunci dalam membuka diskursus otoritatif dan otoriter dalam Islam, yakni pertama adalah kompetensi. Nah, hal pertama yang harus dipertimbangkan terkait otoritas hadis adalah mengenai kompetensi atau kualifikasi dari teks tersebut. Kompetensi terkait dengan kualifikasi sumber rujukan, artinya bagaimana mengetahui bahwa suatu perintah adalah benar-benar datangnya dari Tuhan atau nabinya. Dari Tuhan dan nabinya. Nah, menurut Khalid, mempertimbangkan sebuah teks yang diklaim berisi tentang kehendak Tuhan harus dilakukan uji kualifikasi terlebih dahulu. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa benar-benar ia mewakili atas nama atau tentang Tuhan
bahwa, pahamnya itu merupakan atas nama atau tentang Tuhan. Jadi harus dibuktikan kalau bersumber dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah penetapan makna. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya terkait dengan konsep otoritas dalam Islam adalah penetapan makna dari perintah yang tertuang dalam teks. Nah, penetapan dimaksudkan sebagai sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Karena dalam hermeneutika, diskusi tidak lagi berkutat pada siapa yang benar dan salah, tetapi pada eh, makna apa yang bisa diaplikasikan dari sebuah teks, bukan tentang kebenarannya. Nah, menurut Hollet, pembacaan terhadap teks bisa jadi beragam, sehingga menghasilkan pluralitas pemaknaan. Karena setiap pembaca berhak memaksakan makna apapun yang sesuai yang ia kehendaki menurut teks itu gitu. Namun pada batas tertentu, legitimasi atas penetapan makna dari seorang pembaca tergantung pada sejauh mana pembaca tersebut menghormati integritas maksud pengarang dan teks itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konsep perwakilan dalam Islam. Nah, dalam Islam, kedaulatan hanya milik Tuhan. Namun, Islam juga mengakui konsep kekhalifahan manusia sebagai wakil Tuhan. Akan tetapi, pelimpahan otoritas dan wewenang Tuhan kepada manusia akan membuka pintu otoritarianisme. Oleh karena itu, Khalid mengajukan beberapa persyaratan standar kepada mereka yang disebut dengan wakil khusus Tuhan. Yang pertama adalah kejujuran. Wakil Tuhan harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya untuk menerjemahkan perintah Tuhan. Dia harus menghindari keberpuraan memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhan. Yang kedua adalah ketekunan. Nah, dia harus bisa mengerahkan segenap kemampuan rasionalitasnya untuk menentukan dan memahami kehendak Tuhan. Ketiga, komprehensivitas dalam menyelidiki kehendak Tuhan. Seorang penafsir harus melakukan penyelidikan perintah-perintah Tuhan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal yang relevan dan tidak melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu. Keempat, penggunaan rasionalitas dalam penafsiran dan analisis terhadap perintah-perintah Tuhan. Penafsiran teks harus dilakukan secara rasional atau setidaknya dengan ukuran yang benar menurut paradigma umum, yang artinya pembaca tidak boleh berlebihan dalam menafsirkan teks sehingga melahirkan kesimpulan bahwa makna teks tersebut benar-benar seperti yang diinginkan pembaca dan bukan menampilkan maksud yang memang dikehendaki teks. Yang kelima, pengendalian diri atau kerendahan hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk pengendalian ini lebih merupakan kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan. Jadi meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan atas teks tersebut. Sekian dan terima kasih.